bukan cuma bermukim, hilang identitasnya, hilang hak kami sebagai warga negara itu hilang semua di sini. Tapi pada saat kami dikembalikan hanya dengan shelter, kami bersyukur. Apalagi dengan ini kami jauh-jauh lebih bersyukur dan sangat-sangat senang. Hmm, Dan belum tentu oke. ada pemimpin lain akan melakukan ini. Ya, karena juga penderitaannya juga dimulai dari pemimpin yang ada di situ kan, yang ada Betul, di DKI gitu. betul. Saya juga bingung Bu, kok bisa tega banget ya sampai identitas ditarik, kemudian bahkan sampai warga ada yang meninggal dunia. Saya dengar bahkan air minum itu nggak boleh masuk katanya waktu itu. Nggak boleh ada bantuan. Pada saat ada Iya. meteran kami itu kan ada yang bocor-bocor ya Pak, keluar Hmm, keluar airnya gitu karena meterannya kan udah diambilin semua sama mereka kan. Itu ya. kita ngambil dari situ, berharap lah dari situ. Ternyata ada yang ngawasin, ada yang laporin, langsung petugas Palijanya datang, ikat itu, tutup dari depan. Terus ada bantuan dari luar, kayak macam teman-teman aktivis di luar sana kirim bantuan sembako, bantuan air, itu di-cut, di blok, ada di depan, nggak boleh, suruh balik lagi. Kami lebih-lebih dari jalur Gaza pada saat itu, Pak. Wah, luar biasa penderitaannya ya. Dan itu dilakukan oleh pemerintah kita sendiri. Itu yang nyesek Bu Secara ya. langsung bisa jadi tidak, bukan mereka. Tapi yang siapa lagi gitu loh. Karena kalau mereka ada petugas baju yang menjelaskan itu adalah pemerintah, bisa jadi bahwa itu melakukan. Tapi intimidasi itu ada dan sangat jelas depan mata kami. Ya iya, itu kan artinya pemerintah Pemprov DKI waktu itu yang berniat menggusur dan melakukan, ya kan kan nggak mungkin bukan pemerintah Bu bisa nyabut identitas kan, Ya, ya kan? Oke deh. Dan betul. dan ternyata Pak Anies hadir untuk memberikan harapan dan sekarang bisa memberikan Mewujudkan kehidupan harapan. dan sudah mewujudkan. Jadi pertama memberikan dulu dan akhirnya beliau bisa mewujudkan. Oke. Nah, gini Bu, Pak Anies ini kan setiap hari ya selalu difitnah. Bahkan tadi Iya, kan saya kan cerita tadi, orang semua ngomong kalau Pak Anies itu menang jadi gubernur gara-gara agama, jadi bawa-bawa agama. Padahal kan faktanya enggak dan juga sudah dibuktikan ada kajiannya juga Bu, ada risetnya tuh yang menunjukkan mm-mm. incumbent waktu itu kalah ya karena banyak tidak menepati janji-janji politiknya kan gitu, termasuk Ya, Kampung Akuarium dan nggak hanya Kampung Akuarium kan banyak tempat yang banyak. lain. Jadi dalam tanda kutip dirasakan sangat zolim kan gitu. Makanya nggak dipilih. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama ini. Mm-mm. Dan apa juga dikatakan Pak Anies itu nggak bisa kerja. Pak Anies itu hanya bisa ngomong saja. Pak Anies itu tanggapan Ibu gimana Bu yang sudah merasakan sendiri apa yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan? Kalau saya pribadi ngelihat ini selama ini kayak dagelan gitu Pak. Lucu, aneh. Kenapa saya bilang gerakan untuk memboikot Pak Anies itu jelas-jelas nyata dan itu datangnya dari satu sumber, itu saya depan mata banget. Saya orang bodoh, saya bukan orang sekolahan ibaratnya, tapi ngelihat dari beberapa kejadian demi kejadian tuh ini lucu gitu, aneh, ini ada apa gitu. Kalau ada pemimpin yang baik, kayaknya di sini tuh nggak boleh ada gitu. Jadi kayak bener-bener kalau bisa orang ini ditiadakan gitu kan, sudah dihilangkan. Itu lucu, lucu banget Pak. Waktu Pak Anies bikin JIS gitu kan, itu juga Ya, kan warganya terlibat bagaimana mengedepankan kemanusiaannya, bahwa tidak menggusur dengan keras, tapi bagaimana kita menata bareng mereka yang tinggal di sekitar itu juga bisa berhak mendapat itu. Tapi kan itu nggak dilanjutkan sekarang gitu. Tapi dari kejadian demi kejadian aja tujuan dari Pak Anies jelas demi kemanusiaan, demi keadilan, demi kebersamaan. Tapi memang kalau bisa ya nggak bisa, nggak boleh ada di sini. Jadi saya ngelihatnya berita-berita yang berseliweran atau saya yang berhadapan langsung dengan Pak Anies, berkomunikasi dengan langsung dengan Pak Anies, cara pandangnya, cara bicaranya, cara memutuskan sesuatu, nggak sama banget sama yang mereka fitnahkan itu, aneh gitu loh, iya. aneh saya bilang. Dan bahkan tadi Ibu bilang seorang Anies Baswedan nelpon ibu langsung nggak masalah ya, nggak ada Nggak masalah. jarak-jarak, nggak menempatkan diri kayak dia adalah raja Pemimpin yang atau harus gimana yang gitu. ya yang harus enggak ya dia malah Enggak. membaur ya, nggak Alhamdulillah, datang tiba-tiba sore-sore naik sepeda langsung nyalamin warga, naik sepeda ya. naik sepeda. Atau datang tanpa dikawal yang ribet-ribet bagaimana, hanya Hmm. untuk numpang sholat. Gitu ya, luar Iya, biasa. Nah ini kan berarti kerja yang tanpa pencitraan ya Bu ya, betul-betul banyak kan kerja nyata. banyak kan nggak masuk medianya malahan kalau datang ke sini Pak. Kalau misalnya cuma sekedar numpang, ibarat numpang sholat atau ya, terus waktu pada saat kami peringatan penggusuran yang berapa tahun kan beliau tiba-tiba ngirimin apa gitu kan, tanpa kita Hmm. minta atau kita berharap itu dikasih